kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Salam kenal dari saya, Susi Yanti Azwar dari SMP Negeri 17 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sarolangun. Di sini saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Dari sekian banyak filosofi Ki Hajar Dewantara, sini saya akan sampaikan ada 3 hal terpenting. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Ibaratnya, pendidik seperti petani yang menyemai benihnya di sawah. Seorang petani harus menjaga dan merawat tanamannya, membersihkannya hingga memupuknya. Begitu juga dengan pendidik yang berusaha keras mendidik muridnya, menuntun mereka menjadi anak yang cerdas pemikirannya dan bagus akhlaknya. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikannya, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang di depan memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kekuatan dan berkarya. Tut Wuri Handayani, yang di belakang memberi dorongan. Di sini seorang guru, seorang pendidik, dia memberikan teladan kepada anaknya, dia memberikan motivasi untuk anaknya, dan dia di belakang juga memberi dorongan kepada anaknya untuk maju dan berkembang. Yang ketiga, seorang pendidik itu menuntun anaknya sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Di mana mendidik anak itu harus sesuai dengan bakat dan minat anak, dan kita juga mengajar sesuai dengan zaman mereka. Mengajar anak-anak sekarang itu jauh sekali berbeda dengan mengajar seperti zaman kita dulunya. Sekarang kita mengajar mereka sesuai dengan kemajuan alam dan kemajuan teknologi kita. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang pendidik itu dia harus mampu dan bisa, yang pertama, menumbuhkan kekuatan sesuai dengan kodrat anaknya. Yang kedua, memberikan tuntunan kepada anak agar berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, seorang pendidik dia harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Yang keempat, seorang pendidik harus mendengar dan belajar membuat murid untuk terpelajar. Seorang pendidik menghamba pada muridnya. Ini maksudnya adalah pembelajaran terpusat pada anak. Contoh pada masa kita pandemi kemarin, itu seorang guru apabila muridnya tidak memiliki alat komunikasi dan segala macam, guru datang ke rumah anak untuk mengajar paket pendidikan. Ini termasuk adalah salah satunya pembelajaran terpusat kepada anak. Yang berikutnya adalah seorang pendidik itu dapat berbagi dan membuat muridnya menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu guru hebat semua, bagaimana wujud implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam yang saya lakukan di dalam kelas saya? Maka wujud implementasi yang saya terapkan, yang pertama, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, melatih murid bekerja sama dalam diskusi dan komunikasi. Ini terbiasa kita lakukan pada saat pembelajaran atau di saat melakukan dialog bahasa Inggris. Yang ketiga, melatih anak untuk terbiasa mendengar dan berbicara di dalam bahasa Inggris. Jika seandainya ada kegiatan atau event, kita melibatkan anak di dalam pidato bahasa Inggris atau speech contest. Ada lomba pidato bahasa Inggris. Ini adalah untuk membangun atau kita mengembangkan bakat dan minat anak dalam segi dia berbahasa, khususnya pelajaran bahasa Inggris.
Bapak Ibu guru hebat semuanya, selain dari itu juga hal yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah penanaman nilai-nilai kemanusiaan di dalam diri murid kita, agar dia bisa mampu menghargai orang lain, mencintai sesamanya, bergotong royong, bertutur kata yang sopan, suka menolong, tanggung jawab, dan empati kepada sesama. Sebagai guru, akan selalu dia akan terus menghadapi tantangan. Tetapi dengan kita berpegang pada filosofi dan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris dari Ki Hajar Dewantara, maka semua tantangan di masa depan akan dapat kita hadapi dalam mengembangkan anak sesuai dengan kodratnya dan mengembangkan anak juga sesuai dengan zamannya. Menjadikan murid kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memajukan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu guru hebat semuanya, yuk mari wujudkan, menjadikan diri menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas. Kita mampu membelajarkan anak menjadi anak yang terpelajar, menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menjadi manusia seutuhnya. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara menurut saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.